Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dalam sebuah hadis dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman." Bahwasanya tidaklah salah seorang dari kalian melainkan akan diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, di mana antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada penghalang, tidak ada penerjemah. Itu ketika kita diinterogasi, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam." Lantas dia pun, orang yang sedang dihisab ini, dia melihat kepada sebelah kanannya dan dia tidak melihat kecuali amal perbuatan yang pernah dia lakukan dahulu di dunia. Wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam. Ketika dia melihat ke sebelah kirinya, maka dia pun tidak melihat kecuali seluruh amal perbuatan yang pernah dia lakukan dahulu di dunia dari keburukan-keburukan. Wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhi. Dan ketika dia lihat ke arah depannya, maka dia tidak melihat kecuali neraka sudah berada di hadapannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fattaqun nara walau bisyiqqi tamratin." Maka hendaknya kalian menyelamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah separuh kurma. Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibatin. Dan barang siapa yang tidak mendapati separuh kurma untuk bersedekah, maka hendaknya dia menyelamatkan dirinya dari api neraka dengan kalimat-kalimat yang mulia, dengan kalimat-kalimat yang thayyibah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim atau Imam Bukhari dan Muslim. Kaum muslim yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dari hadis yang mulia ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Itu yang pertama, menunjukkan kepada kita tentang kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya nanti di hari kiamat, khususnya ketika kita dihisab, dipertanyakan atas setiap amal perbuatan yang kita lakukan di dunia, ketika kita diinterogasi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada penghalang, tidak ada tabir, dan tidak ada penerjemah. Di sana Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan, akan memintai pertanggungjawaban dari setiap amal perbuatan yang kita lakukan di dunia ini. Maka oleh karena itu, semestinya bagi setiap hamba untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi hari tersebut. Dan dalam hadis ini dilihat atau kita lihat bagaimana kondisi seorang hamba pada saat itu. Ketika melihat ke arah kanannya, ke arah kirinya, maka yang dia lihat adalah amal perbuatan yang dia lakukan. Ketika melihat ke arah depannya, maka dia melihat neraka sudah menunggunya. Maka persiapkan diri kita. Kemudian hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya hendaknya kita tidak menyepelekan amal soleh, walaupun itu kecil, walaupun itu sedikit. Artinya, tatkala kita bisa mengerjakan satu kebaikan, walaupun itu kecil di mata manusia, hendaknya kita berusaha untuk mengamalkannya. Karena terkadang seseorang ketika mengerjakan satu amal soleh yang kecil di mata manusia, tapi ketika dia lakukan itu dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, bisa jadi dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Dan banyak contoh-contoh dalam hal ini. Seperti kisah seorang ahli maksiat, bahkan disebutkan seorang pelacur
yang dia memberikan anjing minum. Itu hewan najis diberikan anjing minum, tapi karena itu dilakukan dengan penuh ketulusan, maka kata Nabi SAW, dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosanya. Contoh lain disebutkan dalam sebuah hadis, ada seseorang yang masuk ke dalam surga dikarenakan dahulu di dunia dia memotong ranting pohon yang mengganggu orang lalu lalang di jalanan, sehingga dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga. Maka atas setiap muslim untuk tidak meremehkan amal soleh. Selama dia bisa melaksanakannya, hendaknya dia lakukan, karena bisa jadi dengan sebab itu dia bisa meraih pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan bersedekah separuh kurma. Separuh kurma. Sesuatu yang begitu tidak ada nilainya. Namun apabila hanya itu yang bisa dilakukan, maka lakukanlah. Perintah dari Rasulullah SAW. Dan kalaupun tidak bisa dengan harta, maka kita diperintahkan dengan kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang mulia, baik itu dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dari ucapan-ucapan yang santun kepada manusia, ucapan-ucapan yang membahagiakan saudara kita, ucapan-ucapan yang menyenangkan saudara kita. Maka itu yang semestinya kita lakukan demi untuk bisa meraih pahala sedekah dan bisa meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang lainnya dari hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya salah satu amalan yang mulia, amalan yang bisa menyelamatkan seseorang dari api neraka adalah dengan bersedekah. Dengan seseorang memperbanyak sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Itu seorang hendaknya memperbanyak sedekah tentunya sesuai dengan kemampuannya. Bahkan dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan walaupun hanya dengan separuh kurma, kalau hanya itu yang bisa dia lakukan, lakukanlah. Disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Munafiqun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu akum minas salihin. Dan infakkanlah apa yang kami telah berikan kepada kalian dari rizki sebelum datang kematian kepada kalian, hingga tatkala kematian itu datang menghampiri kalian, kalian pun mengatakan, ya Allah, seandainya saya ini diakhirkan kematiannya dalam waktu yang singkat, ya Allah, supaya saya bisa bersedekah. Lihat, harapan orang yang sudah meninggal itu bisa diberikan kesempatan untuk bersedekah. Kata para ulama, kenapa mereka menyebutkan sedekah? Karena mereka melihat betapa besarnya manfaat pahala yang diraih dari sedekah itu sendiri. Makanya dia berharap untuk diberikan waktu sebentar saja kembali ke dunia agar bisa bersedekah. Maka salah satu jalan, salah satu cara untuk seseorang menyelamatkan diri dari api neraka adalah dengan memperbanyak infak dan sedekah. Kemudian juga di antara faedah dari hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang mulia adalah al-kalam. Itu berbicara. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla nanti akan berbicara dengan hamba-hambanya di hari kiamat kelak untuk menanyai atas setiap amal perbuatan yang dia lakukan di dunia ini. Maka kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, persiapkanlah diri kita untuk menghadapi hari tersebut. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.